wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sujanto Fia Ramadhani dengan NIM 20240501011036. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan memaparkan ringkasan materi makalah kelompok 7 sampai 13 mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK sebagai tugas ujian akhir semester. Materi pertama yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley Pengendalian dan Kas. Ada 3 poin, yaitu 1. Pengertian Sarbanes-Oxley Pengendalian dan Kas. Kedua, asumsi arus biaya persediaan. Yang ketiga, metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Pertama, pengertian Sarbanes-Oxley Pengendalian internal. Sarbanes-Oxley adalah undang-undang paling baru di Amerika yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2002. SOE lahir sebagai akibat dari banyaknya skandal seperti Enron, WorldCom yang mengakibatkan para investor kehilangan kepercayaan atas laporan keuangan dan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa tujuannya tercapai. Yang kedua, asumsi arus biaya persediaan. Ada 3 asumsi yang digunakan untuk menentukan barang yang dijual dan persediaan akhir, yaitu 1. FIFO. FIFO adalah barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Yang kedua, LIFO. LIFO adalah barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama dijual. Average cost adalah biaya persediaan dihitung berdasarkan biaya rata-rata semua barang yang tersedia. Yang ketiga, metode biaya persediaan dalam sistem perpetual, yaitu metode FIFO. Contohnya, misalkan ada pembelian pertama 10 unit dengan harga 100.000 per unit dan pembelian kedua 10 unit dengan harga 120.000 per unit. Jika terjadi penjualan 5 unit, maka biaya persediaan yang digunakan adalah harga pembelian pertama senilai Rp100.000 per unit. Kedua, metode LIFO. Contoh, jika pembelian pertama 10 unit dengan harga Rp100.000 per unit dan pembelian kedua 10 unit dengan harga Rp120.000 per unit, lalu terjadi penjualan 5 unit, maka biaya persediaan dihitung dari pembelian kedua, yaitu Rp120.000 per unit. Yang ketiga, metode average cost. Contohnya, jika ada pembelian pertama 10 unit dengan harga Rp100.000 per unit dan pembelian kedua 10 unit dengan harga Rp120.000 per unit, maka biaya rata-rata per unit akan menjadi Rp110.000 per unit. Jika terjadi penjualan 5 unit, dihitung dengan biaya rata-rata tersebut. Ada 3 keunggulan sistem perpetual, yaitu pengawasan yang akurat, perhitungan HPP lebih akurat, dan penyajian laporan keuangan lebih relevan. Materi kedua yaitu akuntansi piutang. Ada 3 poin, yaitu pengertian piutang dan metode pencegahan piutang. Kedua, pengertian risiko piutang, dan ketiga, strategi pengelolaan risiko piutang. Yang pertama, pengertian piutang dan metode pencatatan piutang. Piutang adalah klaim yang dimiliki oleh suatu entitas atas pembayaran dari pelanggan atau pihak lain yang telah membeli barang atau jasa secara kredit. Metode pencatatan piutang ada 3, yaitu metode langsung, metode cadangan, dan pendekatan estimasi kerugian piutang. Metode langsung. Metode ini mencatat piutang tak tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih. Kedua, metode cadangan. Metode ini mengharuskan perusahaan membentuk cadangan untuk piutang yang mungkin tidak tertagih. Ketiga, pendekatan estimasi kerugian piutang. Dalam metode cadangan, perusahaan sering menggunakan 2 pendekatan untuk mengestimasi kerugian piutang, yaitu 1. Persentase penjualan kredit, dan kedua, analisis umur piutang. Yang kedua, pengertian risiko piutang.
Risiko piutang adalah kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan pelanggan untuk membayar utang mereka pada perusahaan tepat waktu atau bahkan tidak sama sekali. Faktor-faktor yang menyebabkan risiko piutang ada 5, yaitu kualitas kredit pelanggan, kondisi ekonomi makro, manajemen kredit yang lemah, ketentuan kredit yang longgar, tidak adanya cadangan kerugian piutang. Yang ketiga, strategi pengelolaan risiko piutang. Ada 7, yaitu 1. Evaluasi kelayakan kredit. Kedua, menetapkan kebijakan kredit yang ketat. Ketiga, pembentukan cadangan kerugian piutang. Keempat, pemantauan piutang secara berkala. Kelima, penetapan diskon pembayaran dini. 6. Penggunaan asuransi kredit. Ketujuh, penjualan piutang. Materi ketiga yaitu aset tetap. Ada 3 poin, yaitu pengertian dan karakteristik aset tetap, pengakuan dan pengukuran, metode dan pencatatan penyusutan. Yang pertama, pengertian dan karakteristik aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional seperti produksi barang, penyediaan jasa, atau untuk keperluan administratif. Menurut SAK, aset tetap diharapkan digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. Contoh aset tetap meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan instalasi lainnya. Ciri utama dari aset tetap adalah sifatnya yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, melainkan digunakan untuk mendukung operasi bisnis jangka panjang. Menurut International Financial Reporting Standard, aset tetap disebut sebagai property, plant, and equipment dan diatur dalam IAS 16. Standar ini menetapkan bahwa aset tetap harus diukur pada saat pengakuan awal sebesar biaya perolehannya. Setelah itu, perusahaan memiliki opsi untuk menggunakan model biaya atau cost model, atau model revaluasi atau revaluation model dalam pengukuran selanjutnya. Karakteristik aset tetap yaitu 1. Berwujud, kedua jangka panjang, ketiga tidak untuk dijual, keempat nilai perolehan yang signifikan, kelima memerlukan penyusutan, 6. Tunduk pada standar akuntansi, 7. Berhubungan dengan operasional perusahaan, 8. Nilai residual. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan awal, aset tetap diakui dalam laporan keuangan jika memenuhi 2 kriteria utama. 1. Ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis di masa depan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke perusahaan. Kedua, biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Pengakuan awal biasanya terjadi pada saat perusahaan memperoleh aset tersebut, baik melalui pembelian, pembuatan sendiri, hibah, atau pertukaran. Kedua, pengukuran awal. Pada pengukuran awal, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi 1. Harga pembelian, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan. Kedua, biaya yang langsung dapat didistribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar aset dapat digunakan sebagaimana mestinya. Ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi. Ketiga, pengukuran setelah pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset tetap dapat diukur dengan 2 pendekatan, yaitu model biaya dan model revaluasi. Model biaya, aset tetap dicatat pengukuran setelah pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset tetap dapat diukur dengan 2 pendekatan, yaitu model biaya dan model revaluasi. Dalam model biaya, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian nilai. Dalam model
revaluasi, aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai setelah revaluasi. Materi selanjutnya yaitu aset tidak berwujud dari kelompok 10. Ada 3 poin, yaitu pengertian aset tidak berwujud, hubungan aset tidak berwujud terhadap transfer pricing, dan pengaruh aset tidak berwujud terhadap transfer pricing. 1. Pengertian aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi dapat dimiliki dan dikendalikan dengan maksud penggunaan di masa depan dalam kegiatan komersial perusahaan. Aset tidak berwujud dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan antara perusahaan afiliasi dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak global dari grup multinasional. Kedua, hubungan aset tidak berwujud terhadap transfer pricing. Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga barang, jasa, dan aset tidak berwujud yang diperdagangkan antara entitas terkait. Transfer pricing menurut Horgren, Stratton, dan Sundem dapat digunakan sebagai instrumen yang biasa digunakan dalam memaksimalkan keuntungan dengan menentukan harga produk atau jasa oleh unit organisasi lain yang masih dalam suatu perusahaan. Aset tidak berwujud memiliki hubungan positif terhadap transfer pricing. Hal ini disebabkan karena aset tidak berwujud mudah untuk ditransfer ke perusahaan lain, sehingga meningkatkan motivasi manajer perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Yang ketiga, pengaruh aset tidak berwujud terhadap transfer pricing. Aset tidak berwujud diproksikan dengan LN, intangible asset, secara parsial berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Sebagaimana penelitian yang pernah dilaksanakan di Schenger dan Reed yang membuktikan secara empiris bahwa pengalokasian aset tidak berwujud dalam M&A terdistorsi keafiliasi yang memiliki pajak lebih dari M&A mungkin melebih-lebihkan harga transfer untuk mengalihkan keuntungan dari afiliasi dengan pajak tinggi ke afiliasi pemegang aset tidak berwujud di negara dengan pajak rendah. Dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud berpengaruh positif terhadap keputusan praktis transfer pricing perusahaan. Hal tersebut dipicu oleh risiko agresivitas transfer pricing yang meningkat karena adanya perbedaan dalam interpretasi penilaian harga transfer. Materi selanjutnya yaitu akuntansi liabilitas. Ada 4 poin, yaitu pengertian akuntansi liabilitas, jenis-jenis liabilitas yang ada dalam akuntansi, pengaruh liabilitas terhadap posisi keuangan perusahaan, dan dampak liabilitas terhadap laporan keuangan. A. Pengertian liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus diselesaikan oleh suatu entitas dalam bentuk pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan seperti uang, barang, atau jasa. Akuntansi liabilitas merujuk pada proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan kewajiban finansial atau utang yang dimiliki oleh suatu entitas baik untuk perusahaan, organisasi, atau individu. Yang B. Jenis-jenis liabilitas ada 2, yaitu 1. Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah utang yang jangka pembayarannya kurang dari 1 tahun. Contoh liabilitas jangka pendek adalah utang dagang, pinjaman jangka pendek, dan beban yang masih harus dibayar. Kedua, liabilitas jangka panjang adalah utang yang pembayarannya bisa lebih dari 1 tahun. Contoh liabilitas jangka panjang yaitu utang obligasi, pinjaman bank jangka panjang, dan liabilitas sewa pembiayaan. Pengaruh liabilitas terhadap posisi keuangan.
yaitu risiko kebangkrutan, risiko keuangan, penghematan pajak, dan profitabilitas. D. Dampak liabilitas, yaitu dampak terhadap neraca. Hal ini dapat mempengaruhi rasio solvabilitas dan rasio likuiditas perusahaan yang menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya. Kedua, dampak terhadap laporan laba rugi. Utang jangka panjang akan menambah beban bunga dalam laporan laba rugi. Beban bunga yang tinggi dapat mengurangi laba bersih perusahaan, yang pada akhirnya mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, dampak terhadap arus kas. Liabilitas juga mempengaruhi arus kas perusahaan. Kewajiban yang harus dibayar, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan mempengaruhi arus kas operasi. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola liabilitasnya dengan baik agar dapat memenuhi kewajiban tanpa mengganggu kelangsungan operasi. Selanjutnya yaitu akuntansi penggajian. Ada 4 poin, yaitu A. Pengertian akuntansi penggajian. B. Dokumen yang digunakan dalam akuntansi penggajian. C. Fungsi yang terkait dalam akuntansi penggajian. Dan D. Jaringan prosedur yang membentuk akuntansi penggajian. Baiklah, langsung saja. 1. A. Yaitu pengertian akuntansi penggajian. Dalam perusahaan, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu gaji dan upah. Sistem penggajian digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan harian kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan karyawan. B. Dokumen yang digunakan dalam akuntansi penggajian. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi yaitu dokumen pendukung perubahan gaji. Contohnya seperti surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, skorsing, pemindahan, dan lain sebagainya. 2. Kartu jam hadir. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa atau juga dapat berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatatan waktu. Ketiga, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik yang mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji untuk dibandingkan dengan kartu jam hadir. Keempat, daftar gaji. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, dan lain-lain. Kelima, rekap gaji dan upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Rekap daftar upah dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. 6. Surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban karyawan. C. Fungsi yang terkait dalam akuntansi penggajian. Fungsi yang terkait dalam akuntansi penggajian menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. 1. Fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Kedua, fungsi pencatatan waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah
yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak terakhir, yaitu akuntansi untuk persekutuan. Ada 3 materi, yaitu pengertian akuntansi untuk persekutuan, prinsip dasar akuntansi dalam akuntansi persekutuan, dan pembagian laba rugi dalam persekutuan. 1A. Pengertian akuntansi untuk persekutuan. Akuntansi untuk persekutuan adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan untuk entitas bisnis berbentuk persekutuan atau partnership, di mana bisnis dimiliki dan dijalankan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Tujuan utama akuntansi ini untuk mengelola dan melaporkan seluruh transaksi keuangan persekutuan, serta memastikan laba atau rugi dilakukan secara adil sesuai dengan perjanjian antara para sekutu. B. Prinsip dasar akuntansi dalam persekutuan. Ada beberapa prinsip dasar akuntansi yang diterapkan dalam persekutuan, yaitu 1. Prinsip entitas terpisah, 2. Prinsip entitas akrual, 3. Prinsip kewajiban, 4. Prinsip kemandirian, 5. Prinsip konsistensi, 6. Prinsip pengungkapan penuh, 7. Prinsip pembandingan, 8. Prinsip materialitas. C. Pembagian laba dan rugi dalam persekutuan. Pembagian laba dan rugi dalam persekutuan merupakan proses di mana keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari kegiatan usaha bersama dibagi antara para mitra sesuai dengan aturan atau kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ada beberapa metode umum yang digunakan dalam pembagian laba dan rugi di persekutuan. 1. Berdasarkan perjanjian tertulis. 2. Berdasarkan modal yang disetor. 3. Berdasarkan kontribusi tenaga atau keahlian. 4. Bunga atas modal. 5. Pembagian laba sisa. Dan 6. Jika tidak ada perjanjian. Jika tidak ada kesepakatan atau perjanjian formal, pembagian laba dan rugi biasanya dilakukan secara merata di antara para mitra sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, meskipun mereka mungkin memiliki kontribusi modal yang berbeda.